Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Raswa dengan nomor induk mahasiswa 103012400035. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas CLO 4 sebagai pemenuhan tugas wajib mata kuliah kalkulus. Berikut pembahasannya. Baiklah, kita bahas untuk soal nomor 1. Kita diminta untuk menentukan integral dari sin 2x akar 1 plus cos 2x dengan batas 0 sampai pi per 2 terhadap x. Untuk langkah penyelesaian yang akan saya gunakan itu adalah dengan memisalkan persamaan soal yang dirasa rumit. Nah, di sini saya memilih 1 plus cos 2x. Kenapa 1 plus cos 2x? Jika dibandingkan dengan sin 2x, 1 plus cos 2x itu terlihat lebih rumit untuk diselesaikan dibandingkan dengan sin 2x, sehingga yang akan saya misalkan adalah 1 plus cos 2x. Di sini kita bisa buat permisalannya. Kita buat misalkan dengan U kita ganti dengan nilai yang ada di persamaan akar, yaitu adalah 1 plus cos 2x yang sudah kita rasa paling rumit ya. Kita buat permisalannya. Nah, kemudian kita sudah memperoleh nilai U yang kita ambil dari persamaan yang dirasa paling rumit gitu ya. Kita permisalkan. Kemudian kita turunkan nilai U-nya menjadi du dx. Kita turunkan. 1 diturunkan menjadi 0, tidak perlu kita tuliskan. Cos 2x itu bisa kita turunkan menjadi min sin 2x dikalikan 2. 2 dari mana? 2 dari turunan 2x ya, yang ada di dalam cos. Nah, kemudian bisa kita pindahkan ruas ya untuk dx-nya menjadi sin 2x dikalikan 2 dx. Nah, kita sudah memperoleh min sin 2x dikalikan 2 dx. Nah, kita kembali lagi ke soal. Kita lihat di soal apakah min sin 2x itu ada. Ternyata di soal itu yang ada adalah sin 2x dx, bukan min sin 2x dikali 2 kemudian dx. Nah, yang perlu kita lakukan adalah memindahkan angka 2 ke ruas sebelah kiri, kemudian kedua ruas dikalikan negatif agar nilai sinnya itu menjadi positif sesuai yang ada di soal. Kita pindahkan ruasnya menjadi 2 dipindahkan ruas jadi setengah, kemudian kita kalikan dengan negatif kedua ruasnya menjadi positif ya. Min sinnya menjadi sin 2x dx. Nah, sudah sama ya seperti yang ada di soal. Kemudian kita misalkan kita ganti batas yang ada di integralnya. Nah, kalau kita lihat di soal, batasan integralnya adalah 0 pi per 2. Tetapi 0 dan pi per 2 ini batasan terhadap x, bukan terhadap u. Kenapa? Karena cara yang saya gunakan adalah permisalan. Kita memisalkan dengan nilai u. Nah, 0 dan pi per 2 itu kan terhadap x. Kita harus buat batasan baru yang terhadap u. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan mensubstitusi nilai dari batasan terhadap x ke persamaan u ya. Sehingga kita buat di sebelah sini aja. Kita ganti nantinya nilai x dengan batasan u. 1 ditambahkan cos 2. Saya misalkan terlebih dahulu dengan pi per 2 ya. Pi per 2 itu sama aja nilainya adalah 90 ya. Berarti 2 dikalikan 90. 1 ditambahkan cos 2 dikalikan 90 itu berarti 180. Maka cos 180 itu sama aja dengan negatif 1 ya. Berarti 1 ditambahkan negatif 1. Hasilnya adalah
0. Kemudian kita lanjut lagi mensubstitusi. Batasan integralnya selanjutnya adalah 0, berarti 2 dikalikan 0 ya. Kita ganti nilai x nya dengan batasan integral terhadap x. 2 dikalikan 0 itu hasilnya adalah 0 ya, berarti cos 0. 1 ditambahkan dengan cos 0, berarti 1 ditambahkan cos 0 itu adalah 1. 1 ditambahkan 1 adalah 2. Nah, sehingga kita sudah memperoleh batasan integral baru terhadap u ya. Kita terus ulang lagi di sebelah sini. Nilai 0 itu merupakan batasan u dari pi per 2. Nah, pi per 2 itu kan merupakan batas atas ya. Maka nilai nilai 0 itu menjadi batas atas, sedangkan nilai 2 menjadi batas bawah. Kemudian sin 2x itu kita ganti lagi menjadi min setengah du. Min setengah du, maaf, seharusnya du tidak ditulis terlebih dahulu. Oke. Nah, selanjutnya sebenarnya du tidak boleh ditulis terlebih dahulu karena du itu harus ditulis di bagian paling terakhir. Oleh karena itu kita misalkan terlebih dahulu nilai yang ada di dalam akar, yaitu adalah 1 plus cos 2x. 1 plus cos 2x tadi sudah kita misalkan dengan nilai u, sehingga bisa kita misalkan menjadi akar u ya. Jadi 1 plus cos 2x kita ganti dengan nilai u. Kemudian jangan lupa du-nya ya, karena tadi kan min setengah du-nya belum kita tulis, du-nya sekarang kita tulis tapi di bagian paling terakhir. Nah, selanjutnya kalau dilihat di sini integralnya itu kan negatif ya, sedangkan bentuk persamaannya dari integral sendiri itu dia nggak ada negatifnya, sehingga cara yang kita lakukan adalah dengan membalik batasan integralnya. Kemudian nilai setengah ini juga bisa kita pindahkan ke depan ya, sehingga setengahnya kita pindahkan ke depan. Kemudian untuk menghilangkan negatif cukup dengan membalik posisi dari batasan integral. Yang awalnya 2 di bawah menjadi batas atas, kemudian 0 yang di atas menjadi batas bawah. Kemudian menyisakan akar u dan du. Nah, oke. Selanjutnya ini kan u itu nilainya sama aja dengan u pangkat setengah ya, sehingga bisa kita buat seperti ini, u pangkat setengah du. Nah, kemudian kita coba hitung integralnya. Saya izin turunkan sedikit. Nah, cara menurunkan integral, bukan menurunkan integral, kita mengintegralkan u pangkat setengah ini. Oke. Nah, caranya adalah dengan menambah 1 ya, nilai dari pangkatnya. Kemudian kita buat di sini setengah ditambahkan 1. Kita bisa tulis di sini ya, setengah ditambahkan 1. U pangkat setengah ditambahkan 1 du ya. Karena kita sudah nggak nulis lagi integralnya, sehingga kita bisa menulisnya seperti ini aja. Kita pakai seperti ini, batasannya kita ubah bentuknya seperti ini. Nah, kemudian setengahnya tetap setengah ditambah 1.
1 itu kita bisa umpamakan 2 per 2, maka dia hasilnya adalah 1 per 2 per 3. U pangkat 2 per 3 ya, sama ya. Dengan batasan 0 dan 2. Angka 3 bisa kita naikkan ke atas menjadi 3 per 2. U pangkat 2 per 3 ini tetap ya, tidak berubah. 2, 0. Nah, saya izin naikkan kembali. Nah, kemudian 3 per 2 ini bisa kita kalikan ya. Dengan 1 per 2 menjadi 3 per 2 dikalikan 2 itu adalah 2 dikalikan 2 itu adalah 4. Ada kesalahan yang baru saya sadari. Saya terbalik menulis persamaannya. Yang harusnya adalah setengah ditambah 1, 2. Harusnya 3 per 2 ya, bukan 2 per 3. Oke. Di sini menjadi 3 per 2 ya, karena 1 per 2 ditambahkan 2 per 2. 2 tambah 1 kan 3. Berarti 3 per 2. Di sini juga jadi 3 per 2. Nah, maaf ya. Kemudian ini bisa kita naikkan ya menjadi 2 per 3. Yang pangkatnya tetap jadi 3 per 2. Nah, seperti ini. Kemudian hasil kalinya itu juga berubah ya. Ya jadinya 2 per 6. Karena 3 dikalikan 2, 6. 2 dikalikan 1 tetap 2. Nah, oke. Bentuk U pangkat 3 per 2 ini bisa kita kembalikan lagi menjadi bentuk akar. U pangkat 3 ya, seperti ini. 2 ini 0 batasannya. Nah, seperti ini. Kemudian ini 2 per 6. Ini masih bisa kita sederhanakan lagi ya, menjadi 1 per 3. Nah, selanjutnya adalah kita mengganti nilai U dengan batasannya. Kemudian batas atas kita kurangkan dengan batas bawah. Menjadi seperti ini. Akar kita ganti U-nya dengan 2 karena ngikut batas atas. 2 dipangkatkan 3. Kemudian kita kurangkan dengan akar U pangkat 3, tapi kita ganti nilai U-nya menjadi 0. 0 pangkat 3. Oke, seperti ini ya. 2 pangkat 3 itu 8. 8 diakarkan 2 itu hasilnya 2 akar 2 ya. 1/3 kita kalikan dengan 2 akar 2. 0 dipangkatkan 3 hasilnya akan tetap 0. Oke, seperti ini. 2 akar 2 dikurangkan 0 tetap 2 akar 2. Sehingga 2 akar 2 dikurangkan 0 adalah 2 akar 2. Ini masih bisa kita kalikan ya. 2 akar 2 dengan 1/3 menjadi 2 akar 2 per 3. Sehingga telah kita peroleh integral dari sin 2x akar 1 plus cos 2x dengan batas 0 pi per 2. 0 sampai pi per 2 terhadap x adalah 2 akar 2 per 3. Oke, seperti ini. Kita lanjut untuk membahas soal nomor 2. Kita diminta untuk menggambarkan dan menghitung luas daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X kuadrat, kemudian garis Y sama dengan 2 min X, dan garis Y sama dengan 0. Nah,
Jika kita lihat pada soal terdapat 3 garis ya. Yang pertama ada, coba kita tulis ulang aja ya garis yang ada. Yang pertama itu ada garis Y sama dengan X kuadrat. Kemudian ada garis Y sama dengan 2 min X. Dan juga garis Y sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat ini merupakan garis parabola ya. Kita tulis di sini parabola. Sedangkan 2 min X dan Y sama dengan 0, Y sama dengan 2 min X dan Y sama dengan 0 itu merupakan garis lurus. Garis lurus. Nah, berarti kita memiliki 3 garis dengan bentuk yang berbeda. Yang pertama berbentuk parabola, yang kedua berbentuk garis lurus, dan yang ketiga berbentuk garis lurus juga. Nah, sekarang langkah pertama yang akan saya lakukan adalah menentukan titik potongnya. Kita bisa buat langkah di sini, titik potong. Nah, cara untuk menentukan titik potong yaitu dengan Y sama dengan 1 dan Y1 dan Y1 sama dengan Y2. Oke, seperti ini. Y1 kita misalkan dengan X kuadrat ya, X kuadrat. Kemudian Y2 nya itu kita misalkan dengan 2 min X. Kenapa Y sama dengan 0 tidak? Karena Y sama dengan 0 ini kan sudah berupa nilai ya, sehingga kita hanya memisalkan persamaan garis yang masih memiliki nilai X di dalamnya. Oke, di sini bisa kita pindahkan ya, 2 min X ke sebelah kiri, X kuadrat min X dia jadi positif X ya, positif X, 2 menjadi negatif min 2 sama dengan 0. Kemudian X kuadrat plus X min 2 ini bisa kita faktorkan. Saya turunkan sedikit. Oke, sama dengan 0. Ini 2 dengan 1 ya, positif negatif. Nah, sehingga kita peroleh titik potongnya itu adalah X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 1. Nah, kemudian oke, saya misalkan lagi, kita ingin mencari titik potong garis dari Y sama dengan 2 min X. Nah, kita ingin mencari titik potong dari garis Y sama dengan 2 min X. Nah, caranya dengan apa? Yaitu dengan mengganti nilai X pada Y sama dengan 2 min X dengan persamaan titik potong yang telah kita peroleh sebelumnya, yaitu X sama dengan min 2 dan X sama dengan 1. Di sini saya coba dengan X sama dengan min 2 dulu. Berarti Y sama dengan 2 min negatif 2. Sehingga kita peroleh nilainya adalah 4. Sehingga kita akan mendapatkan titik X-nya tadi negatif 2. Dan titik Y-nya tadi sudah kita dapat adalah 4. Berarti kita sudah memperoleh titik negatif 2,4. Kemudian X sama dengan 1, titik yang kedua ya. Kita substitusikan juga ke persamaan Y sama dengan 2 min X menjadi nilai X-nya kita ganti dengan 1. 2 dikurangkan 1, hasilnya adalah 1 ya. Sehingga kita memperoleh titik 1,1. Nah, dari sini kita sudah memperoleh 2 buah titik ya, yaitu titik negatif 2,4 dan juga titik 1,1. Nah,
Sekarang langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah menentukan titik lainnya ya, atau bisa dikatakan titik bantu juga. Titik lain atau titik bantu. Titik lain atau titik bantu ini caranya kita lihat persamaan yang memiliki X di dalamnya ya, yaitu adalah Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2 min X ya. Saya mulai terlebih dahulu dengan Y sama dengan X kuadrat. Di sini kita misalkan Y-nya itu sama dengan 0. Berarti kita sini tulis misal Y-nya itu sama dengan 0. Sehingga 0 sama dengan X kuadrat. Nah, dari sini aja kan kalau misalkan akar dipindahkan tidak mungkin ya. Maka menjadi X sama dengan 0. Nah, berarti titik bantu lainnya itu adalah titik 0,0. Setelah kita misalkan dengan Y sama dengan 0. Kemudian titik selanjutnya itu adalah Y sama dengan 2 min X. Kita sama juga, misalkan Y sama dengan 0. Oke. Ada sedikit gangguan teknis. Baiklah. Di sini kita misalkan ya, nilai Y-nya sama dengan 0, berarti kita ganti menjadi 0 sama dengan 2 min X. Di sini karena X-nya negatif ya, bisa kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Jadi nanti nilainya akan jadi positif. X sama dengan 2. Nah, dari sini kita sudah peroleh titik lainnya, yaitu adalah 2,0. Berarti kita sudah memperoleh 4 buah titik ya. Yang pertama ada negatif 2,4, kemudian 1,1, 0,0, dan yang terakhir adalah 2,0. Nah, kemudian bisa kita buat untuk gambar koordinatnya. Kita buat dulu diagram kartesiusnya. Segini harusnya cukup. Nah, di sini Y, kemudian di sini adalah X. Titik yang pertama adalah 1,1. Misalkan di sini kali ya. Di sini 1, kemudian di sini 1, di sini 0 ya. Oke, kita sudah menentukan titik 1,1. Kemudian titik negatif 2,4, negatif 2. Di sini itu ada negatif 1, kemudian di sebelahnya ada negatif 2. Negatif 2, kemudian 4. Berarti di sini ya. 2, 3, 4. Nah, di sini Oke, kita sudah menentukan titik negatif 2,4. Kemudian titik lainnya ada titik 0,0. Kemudian juga ada titik 2,0. Titik 2,0 kita misalkan di sebelah sini. 2. Oke. Titik 2,0 kan berarti dia di sini ya, sejajar dengan sumbu X. Sehingga kita bisa tarik garis nih dari titik yang sudah kita peroleh. Baiklah, seperti ini. Nah, kemudian ini baru garis untuk persamaan Y sama dengan 2 min X atau yang garis lurus. Kita belum membuat
grafik parabolanya. Caranya dengan cukup menghubungkan titik-titik yang sudah kita peroleh. Nah, titik 0,0 ini itu diperoleh dari persamaan y sama dengan x kuadrat, dari garis y sama dengan x kuadrat. Maka 0,0 ini merupakan titik bawahnya ya, titik bawah dari kurva y sama dengan x kuadrat. Nah, ini cukup kita hubungkan. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang ini kan baru terlihat ada dua buah garis ya. Yang pertama ada garis parabola dari persamaan y sama dengan x kuadrat. Kemudian ada garis lurus yang miring. Ini merupakan garis dari y sama dengan 2 min x. Nah, sekarang ada satu garis lagi yang belum terlihat, yaitu adalah y sama dengan 0. Garis y sama dengan 0 itu sebenarnya adalah membentang ya, membentang sepanjang sumbu x. Jadi garis y sama dengan itu sebenarnya di sini, memanjang sepanjang sumbu x. Jadi saya cukup tahu saja, karena kalau misalkan digambarkan mungkin agak sedikit susah karena tidak terlihat nanti perbedaannya. Oke, jadi yang pasti garis y sama dengan 0 itu berada di sejajar dengan sumbu x, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di antara tiga buah garis ini, antara yang parabola kemudian garis miring dengan garis yang sejajar dengan sumbu x, kira-kira garis mana, wilayah yang mana itu yang terdapat hubungan di antara ketiga garis tersebut. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa area yang ada di sebelah sini itu merupakan wilayah yang terkena atau dekat dengan garis y sama dengan x kuadrat, kemudian garis y sama dengan 2 min x, dan juga garis y sama dengan 0 yang sejajar dengan sumbu x ini. Nah, sehingga kita peroleh daerah yang diarsir atau yang diminta oleh soal itu adalah wilayah yang di bagian sebelah sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk menentukan luas daerahnya itu nggak bisa langsung kita memakai rumus integral kemudian sekali jalan. Kenapa? Karena di sini kalau misalkan saya tarik garis di sini kan ada dua garis ya. Garis yang pertama yang di sini itu menghubungkan antara garis y sama dengan 0 dengan kurva parabola ya, yaitu y sama dengan x kuadrat. Sedangkan garis yang kedua yang ada di sebelah sini itu menghubungkan antara garis y sama dengan 0 dengan garis yang miring ini, yaitu y sama dengan 2 min x. Nih, yang di sebelah sini itu kan garis y sama dengan 2 min x. Yang garis di sebelah sini itu adalah y sama dengan 0. Kemudian garis yang ada di sebelah sini itu adalah garis parabola ya, y sama dengan x kuadrat. Nah, sehingga kita perlu menghitung luasnya secara dua kali. Kenapa kalau misalkan tidak dihitung dua kali? Saya sudah coba tadi, hasilnya adalah negatif atau salah. Jadi sehingga kita perlu menentukan luasnya dengan cara menghitungnya sebanyak dua kali. Nah, di sini saya coba hitung di sebelah sini saja. Luas 1. Nah, caranya kita lihat, kita mau luas 1 ini di area yang sebelah sini. Kan di sini ada pemisah ya, yaitu di titik 1. Sehingga bisa saya bagi ya. Nah, luas 1 itu akan saya ambil dari
batas 0 sampai 1. Dari batas X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1. Sehingga batasannya menjadi 0 sampai 1. 1 di paling atas, kenapa? Karena dia merupakan batas atas ya. Nah, sedangkan 0 itu merupakan batas bawah. Kemudian kita lihat di sini persamaan Y sama dengan X kuadrat itu menepati posisi atas. Berarti dia merupakan fx yang kita tulis pertama kali gitu ya. Kan rumusnya itu adalah fx dikurangkan dengan gx. Fx-nya itu tadi adalah x kuadrat. Kenapa x kuadrat tadi? Karena dia posisinya ada di atas. Kalau kita ambil misalkan di sini ada pita ya, dia merupakan garis yang di atas, sedangkan pita bawah itu merupakan y sama dengan 0. Berarti gx-nya itu merupakan y sama dengan 0. Kita cukup tulis x sama dengan 0 aja ya. Gx-nya sama dengan 0. Kemudian kita tambahkan dx ya. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita mengganti ya nilai dari x kuadrat dengan 0, tapi kita integralkan dulu menjadi 1, ini menjadi 1/3 ya. Jangan lupa 2 ditambahkan 1 jadi 3. X 3 2 tambah 1 juga tetap 3. Kemudian batas integralnya kita ganti ya, kita ganti menjadi 0 sama 1. Oke, seperti ini. Nah, di sini kemudian kita ganti ya nilai dari x dengan nilai batas integralnya. Nah, di sini untuk 0-nya nggak perlu ya sebenarnya, karena nanti ujung-ujungnya hasilnya akan 0, sehingga nanti hasilnya seperti ini. 1/3 terus 1 pangkatkan 3 dikurangkan dengan 0 ya, karena kalau misalkan x diganti 0, 0 pangkat 3 terus dikalikan dengan 1/3, nanti hasil juga ujung-ujungnya 0, jadi cukup ditulis aja 0. Kemudian 1 dipangkatkan 3 itu adalah 1, kemudian 1 dikalikan 1/3 adalah 1/3. Ini baru untuk luas yang pertama. Nah, selanjutnya di mana ya? Di sini aja kali ya. Untuk luas yang kedua. Untuk luas yang kedua batasannya itu adalah dari 1 sampai 2. 1 sampai 2 ya. Kenapa 1 sampai 2? Karena sebelumnya tadi bentuk wilayah yang diarsir ini kita bagi 2 karena di sini perbatasan antara garis kurva lengkung dengan garis lurus ini itu berbatasan atau terpisah di titik x sama dengan 1. Maka kita harus menghitung luasnya 2 kali. Nah, di sini jadi untuk luas yang kedua kita hitung dari x sama dengan 1 sampai x sama dengan 2 untuk nilai batasannya. Nah, kemudian kita lihat tadi garis yang sebelah sini kita anggap aja sebuah pita ya. Nah, kita lihat yang nilainya itu posisi garis yang ada di atas, yaitu adalah garis y sama dengan 2 min x ya. Kenapa? Karena di sebelah sini kan dia yang di paling atas, kemudian kan yang bertemu dengan si pita yang ada di bawah ini itu adalah garis y sama dengan 0. Sehingga nantinya kita buat seperti ini, 2 min x, kemudian kita kurangkan dengan 0 dx ya. Oke. Nah, selanjutnya sama ya, kita integralkan menjadi 2x dikurangkan setengah x kuadrat. 0-nya tidak perlu ya, karena seharusnya kan dia min x
2 min X ini dikurangkan sama 0 kan dia nggak ngaruh ke apa-apa, jadi hasilnya tetap 2 min X. Nah, kita sudah ubah bentuknya seperti ini. Batas integralnya kita ubah bentuknya menjadi seperti ini ya, 1, 2. Nah, selanjutnya itu adalah kita mensubstitusi ya, nilai batasannya 2. Nah, batas atas dikurangkan dengan batas bawah, berarti nilai X nya menjadi batas atasnya 2 dikurangkan dengan batas bawah 1, dikurangkan setengah, tetap. Kemudian sama ya, batas atas dikurang batas bawah berarti 2 dikurangkan 1 untuk nilai X nya. Jangan lupa masing-masing dikuadratkan ya. Masing-masingnya dikuadratkan. Yang dikuadratkan yang angkanya saja ya. Menjadi 2 dikurangkan 1, 1 berarti 2 dikalikan 1 ya. Kemudian setengah. Di sini 2 kuadrat itu 4 dikurangkan dengan 1 kuadrat 1. 4 dikurangkan 1 itu hasilnya adalah 3 ya. Berarti 2 dikurangkan dengan 1 per 2 dikalikan 3. Ini kan berarti kan 2 dikurangkan dengan 3 per 2 ya. Kalau kita samakan penyebutnya berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dibagi 1 itu sama dengan 2. Terus 2 dikalikan 2 itu adalah 4 dikurangkan 3. Hasilnya adalah 1 per 2. Nah, oke, kita sudah memperoleh nilai persamaan pertama, nilai luas pertama yaitu adalah 1 per 3, dan juga nilai luas kedua itu adalah 1 per 2. Sehingga kita memperoleh luas totalnya itu sama dengan 1 per 3 kita tambahkan dengan 1 per 2. Kita samakan penyebutnya. 6 dibagikan 3 itu 2, 2 dikalikan 1 2, tambah 6 dibagikan 2 3, 3 dikalikan 1 3. Hasilnya adalah 5 per 6 ya. Oke. Sehingga kita memperoleh luas total dari soal nomor 2 itu adalah 5 per 6. Itulah tadi pembahasan mengenai tugas CLO4. Saya memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan ataupun kekurangan selama proses penyampaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.